Ayo, siapa di sini yang suka banget menunda-nunda tugas ya, ataupun pekerjaan sampai akhirnya jadi numpuk? Atau mungkin kalian pernah nggak sih ngerasa kayak nggak jago atau nggak pintar di suatu hal atau suatu bidang? Dua dari kebiasaan yang paling sering bikin kita down itu adalah rasa ketidakpercayaan diri dan keraguan akan potensi diri sendiri. Kalian pernah nggak sih ngerasa lemah secara emosional, tapi kalian juga nggak tahu nih penyebabnya kenapa? Oke, aku yakin semua orang di sini pasti menginginkan kekuatan emosional yang kuat dan tangguh juga, biar nantinya bisa menghadapi berbagai situasi yang sulit ya tentunya di dalam kehidupan ini. Tapi ternyata ada beberapa kebiasaan yang tanpa kita sadari itu justru membuat kita menjadi semakin lemah secara emosional. Nah, kira-kira apa aja nih? Oke, welcome back to Almonita bersama aku Amalvinita, dan dalam video ini kita akan membongkar beberapa kebiasaan-kebiasaan yang justru itu membuat kita lemah secara emosional. Oke, aku disclaimer dulu ya, ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi melainkan untuk mengenali diri kita sendiri agar bisa menjadi lebih kuat secara emosional. Nah, ini dia kebiasaan-kebiasaannya. Yang pertama, yaitu ada ketidakpercayaan diri dan keraguan akan potensi diri. Oke, kadang kita nggak sadar kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan tertentu itu bisa bikin kita lemah secara emosional. Dua dari kebiasaan yang paling sering bikin kita down itu adalah rasa ketidakpercayaan diri dan keraguan akan potensi diri sendiri. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak nggak percaya diri, sering bilang, aku nggak bisa, aku nggak cukup bagus, aku nggak layak. Oke, aku ngerti banget sama perasaan ini karena sampai saat ini aku juga masih sering. Ketidakpercayaan diri itu kayak racun ya, dia pelan-pelan terus merusak semangat kita. Jadi setiap kali kita meragukan diri kita sendiri, kita tuh kadang kayak sedang membangun tembok tuh yang tinggi banget atau tembok yang besar, sehingga dia menghalangi kita ya untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Nah, padahal kita semua punya potensi besar yang bahkan itu belum tentu kita sadar akan hal itu. Keraguan akan potensi diri itu juga nggak kalah berbahayanya. Nah, kadang kita suka mikir kan, itu nggak mungkin deh buat aku nggak akan pernah bisa kayak mereka. Udah pesimis duluan. Oke, kita sering lupa bahwa setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Mereka punya jalannya sendiri. Dan mereka juga punya potensi yang mungkin itu berbeda-beda. Kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai apa yang kita punya saat ini. Atau mungkin kalian pernah nggak sih ngerasa kayak nggak jago atau nggak pintar di suatu hal atau suatu bidang? Gimana kalau misalkan kita kasih kesempatan lagi nih buat diri kita sendiri setelah nganggap diri kita itu nggak bisa? Karena sebenarnya ini penting banget untuk kita sadar bahwa kegagalan awal itu nggak berarti kamu nggak memiliki bakat atau bahkan talenta yang cukup untuk sesuatu. Kalau kita hanya terfokus pada percobaan pertama, bisa-bisa kita kayak ngerasa terbatas, dan ini tuh ngaruh banget ke pikiran kita. Nah, ini tuh namanya self-fulfilling prophecy. Pokoknya kalau misalkan kita yakin sesuatu itu benar, kita bakal secara nggak sadar itu ngelakuin apa aja buat ngebuktiin itu. Oke, aku kasih contohnya, misalkan ya, kalau misalkan kamu terus-menerus berbicara negatif, kayak self-talk negatif, sebelumnya aku sempat bahas di video sebelumnya. Jadi kalau misalkan kamu sering ngomong self-talk negatif ya, pembicaraan negatif ke diri sendiri, terus selalu meyakini bahwa kamu akan gagal dalam suatu hal atau merasa sulit belajar. Misalkan aku kasih contoh kayak sulitan belajar bahasa Inggris. Nah, maka kemungkinan besar kamu akan semakin buruk karena adanya rasa kepercayaan diri yang rendah. Jadi di sini hati-hati. Yang terpenting adalah tetap percaya diri karena itu kunci buat kita bisa kuat secara emosional dan kita bakal bisa lebih perform lebih baik lagi. Ingat guys, setiap kali kamu meragukan diri sendiri, itu sebenarnya kamu sedang mengabaikan kekuatan dan bakat yang ada di dalam diri kamu. Kamu tuh lebih kuat dan lebih mampu dari apa yang kamu pikirkan. Setiap kali kamu ngerasa nggak cukup bagus, coba deh ingat-ingat lagi semua hal yang udah kamu capai hari ini, sekecil apapun itu. Mulai aja dari sekarang. Ayo kita ubah mindset kita, percaya sama diri kita sendiri dan potensi yang kita punya saat ini. Karena setiap orang itu punya keunikannya sendiri, dan itu pastinya berbeda. Dan itu juga termasuk kamu. Jadi jangan biarkan ketidakpercayaan diri dan keraguan itu menghalangi kamu untuk berkembang dan mencapai apa yang kamu inginkan. Latih diri untuk berpikir positif dan afirmasi diri. Setiap pagi misalkan, lihat diri di cermin dan bilang, oke, aku bisa, aku kuat, aku hebat, aku punya potensi yang besar. Karena semakin sering kamu mengatakannya, maka kamu semakin percaya kalau kamu tuh
punya kekuatan, dan kekuatan itu ada di dalam diri kamu sendiri. Guys, ingat, perubahan besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil kaki kita. Percaya diri dan yakin akan potensi diri itu adalah kunci untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Kamu nggak perlu sempurna. Yang penting adalah kamu mau berusaha, percaya sama diri sendiri, selalu confident, dan biarkan cahaya dalam diri kamu itu terus aja bersinar. Aku yakin dan percaya, kamu bisa, kamu layak, dan kamu pasti bakal sukses ke depannya. Oke, untuk yang kedua, nah ini nih yang suka banget ya, yaitu suka menunda-nunda sesuatu. Ayo, siapa di sini yang suka banget menunda-nunda tugas ya, ataupun pekerjaan sampai akhirnya jadi numpuk? Ayo ngaku. Aku juga sampai saat ini masih sering banget kayak gitu. Dan aku ngerti banget sama perasaannya. Terkadang menunda-nunda sesuatu itu terdengar kayak kebiasaan yang remeh di tengah kehidupan yang serba sibuk ini. Tapi percaya deh, kebiasaan ini itu bisa jadi musuh terbesar loh. Ini kursinya berisik banget ya, sorry ya. Tapi percaya deh, kebiasaan ini tuh bisa jadi musuh terbesar kita. Karena kita lebih sulit buat ngelakuin sesuatu daripada terus mempetten diri kita sampai detik-detik terakhir. Nah, ini penting banget guys, buat kita bisa memanage waktu dengan baik. Kita mungkin sering banget terlalu santai, nganggap semuanya itu bisa diatasi belakangan. Padahal itu cuma bikin kita semakin kebingungan sendiri. Kita lupa bahwa waktu itu sangat berharga. Time is money, ya mungkin kalian pernah dengar. Karena setiap detiknya itu, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Guys, kebiasaan-kebiasaan nunda-nunda kayak gini, itu bisa bikin kita ngerasa kayak nggak bisa ngatur hidup. Jadi jangan sampai kita terlalu ketergantungan sama kata-kata kayak gini. Yaudah, besok aja, nanti aja deh. Nah, karena itu cuma akan bikin kita ngerasa kayak nggak produktif, bahkan nggak berarti. Nah, kadang kita juga lupa bahwa keberhasilan itu juga datang dari kebiasaan kita buat ngelakuin sesuatu dengan tepat waktu. Gini guys, kita tuh nggak cuma diukur dari rencana yang kita susun hari ini, tapi juga dari tindakan kita sehari-hari. Karena setiap langkah kecil menuju tujuan kita itu penting banget. Jadi, mulailah untuk menghargai waktu, menghormati komitmen yang udah kita buat. Buktikan bahwa kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Karena setiap usaha yang kita lakukan hari ini itu adalah investasi kita untuk masa depan. Dan tentunya itu bakal jauh lebih baik lagi. Percaya deh. Oke, yang ketiga, tidak menjaga diri dengan baik. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak susah banget gitu buat istirahat? Ketika memang udah waktunya, rasanya tuh kayak nggak efisien aja gitu ya di zaman sekarang. Yang bahkan kerja ya nggak ada henti-hentinya. Kita tuh lebih sulit memberikan waktu istirahat daripada terus nge-push diri kita sampai limit emosional. Ini penting juga guys buat jaga keseimbangan diri kita dengan baik. Terkadang kita juga terlalu fokus sama kerjaan dan menilai sesuatu itu berdasarkan prestasi, status, dan juga keuangan. Mungkin kalian sering dengar ini. Nah, ketergantungan kayak gitu itu bisa bikin kita ngejudge diri sendiri dengan cara yang salah. Oke, meskipun kita sering dengar tentang self-love ya, atau cinta ke diri sendiri. Nah, itu sebenarnya penting, tapi implementasi atau menerapinya aja, itu tetap aja susah. Iya nggak sih? Nah, ini bisa aja bawa masalah. Kayak kita lupa ngurus diri sendiri, kita lupa, kita nggak ngelakuin perawatan diri, nggak peduli sama diri sendiri, nggak jaga kesehatan fisik, sampai akhirnya ngerasa kelelahan, ngerasa capek. Kadang kita lupa ya bahwa kekuatan terkadang itu ditemukan dalam momen-momen kita saat kita istirahat. Kita nggak cuma dilihat dari apa yang kita udah capai hari ini, tapi juga dari siapa kita sebenarnya. Oke, yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan emosi daripada prinsip. Pernah nggak sih kalian ngebuat keputusan itu berdasarkan mood daripada nilai atau prinsip yang dianut? Nah, ini sering banget nih buat cewek-cewek, apalagi kalau misalkan lagi halangan, itu pasti bad moodnya ada aja gitu ya, problemnya. Atau kalian pernah nggak sih menyesal gitu ya karena merespon sesuatu secara impulsif? Kalau misalkan iya, ini tuh bisa jadi indikasi kalau misalkan kita itu lagi lemah secara emosional. Kalau misalkan kita biarin nih mood jadi penentu utama dalam setiap kali kita mengambil keputusan, itu bisa bikin keputusan kita jadi impulsif, jadi nggak beralasan, atau malah kelewatan. Misalkan nih, kita lagi kesel, lagi sedih, terus misalkan kita putusin sesuatu yang sebenarnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita percaya, atau yang nggak kita inginkan, atau berdasarkan nilai-nilai tertentu. Sebaiknya kita coba deh seimbangin emosi kita dengan moral dan juga logika, biar keputusan kita itu tetap masuk akal dan rasional juga. Nah, ini sebenarnya nggak gampang,
Tapi ini penting banget guys, karena aku belajar dari pengalaman juga. Nah, jadi ketika kita lagi dihadapin sama keputusan yang sulit, coba deh kita kenali dulu emosinya, apa yang kita rasain sekarang. Terus coba deh kita pikirin, apakah emosi itu sesuai sama nilai dan alasan kita sekarang. Misalkan nih, kalau misalkan kita lagi marah banget, coba deh kita tanya ke diri sendiri, apakah keputusan ini tuh akan membuat situasi ini lebih baik dalam jangka panjang, atau apakah ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang aku anut sekarang? Tanyain aja. Misalnya kita juga bisa nih ngelihat ke belakang gitu ya. Contoh keputusan impulsif yang pernah kita buat sebelumnya. Dan apa nih kira-kira konsekuensinya? Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa keputusan yang didasarkan pada emosi dalam jangka pendek itu sering banget ya. Itu bakal sering banget membuat dampak negatif dalam jangka panjang. Jadi, mulai sekarang kita coba lebih bijaksana dalam mengelola emosi kita. Biar keputusan kita itu nggak dipengaruhi oleh mood kita sesaat gitu ya, tapi dipengaruhi oleh nilai, prinsip, logika yang kita anut saat itu. Ingat, keputusan yang baik itu nggak selalu mudah, tapi pasti sesuai dengan apa yang kita percaya dan yang kita nilai saat itu. So, buat teman-teman Aponita, tetap stay strong, stay rasional, dan biarkan hati dan pikiran kita itu berbicara secara seimbang. Aku yakin kalian hebat, kalian kuat, dan kalian pasti bisa ngelakuin itu. Oke guys, itu dia video dari aku. Sebenarnya ada banyak banget ya kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita lemah secara emosional. Tapi aku bakal lanjut ke part 2 ya. Dan untuk teman-teman Aponita, jangan lupa terus saksikan video untuk next selanjutnya. Dan untuk kamu yang suka video ini, jangan lupa di like. Dan yang punya pengalaman juga boleh komentar di kolom komentar. Mungkin kalian punya ide atau mau berbagi nih pengalaman apa yang pernah dirasakan. Boleh banget komen kalian di bawah. See you, bye-bye!